Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat-saat ini banyak YouTuber pemula yang mengalami kejanggalan pada channel YouTube-nya. Terkait sedang rame banyak channel YouTube yang kehilangan jam tayang atau jam waktu tonton sebagai syarat monetisasi. Mungkin kalau hilangnya puluhan atau di bawah ratusan itu hal yang wajar karena kita semua itu pasti mengalami. Tapi kalau hilangnya itu di atas ribuan, saya yakin kita semua akan merasa kecewa. Kenapa? Sangat sulit untuk channel kita itu mendapatkan syarat yang 4000 jam tayang YouTube. Kenapa sih kok ini bisa terjadi? Bukan hanya pada channel-channel yang belum dimonetisasi ya. Ingat, channel-channel yang sudah dimonetisasi pun banyak yang mengalami kehilangan jam tayangnya itu ribuan. Bahkan ada yang harus mengulang lagi untuk mengejar syarat yang 4000 jam tayang YouTube. Sedangkan channelnya itu sudah lama nih dimonetisasi. Kalau channel kita sudah dimonetisasi, mungkin kalau melihat di bagian dashboard YouTube channel kita, di bagian aplikasi YouTube Studio, kita masuk ke monetisasi, tampilannya seperti ini kan. Tapi kalau channel kita ternyata terkena dismonetisasi, kita mendapatkan email, coba langsung cek di bagian aplikasi YouTube Studio dan masuk di bagian halaman monetisasi yang huruf S ya. Di situ kalau syarat jam tayang YouTube kita itu hilang, berarti ada masalah pada channel kita. Nah, di sini saya coba langsung praktekkan bagaimana sih cara melihat dan kenapa sih kok banyak yang kehilangan jam tayang. Saya coba buka YouTube Studio ya. Saya langsung masuk ke aplikasi YouTube Studio dan masuk di bagian monetisasi ya. Ini adalah tampilan apabila channel kita itu masih aman monetisasinya ya. Kalau ini kan channel saya ya, hanya sebagai contoh. Apabila channel sahabat semua itu setelah channelnya terkena dismonetisasi karena channel kita itu membuat pelanggaran, kalau pendapatan jam tayang kita itu masih aman, itu pastinya kita hanya ditampilkan untuk bisa mengajukan ulang setelah beberapa bulan kemudian ya. Nah, tapi kalau di channel kita itu masalahnya jam tayang kita itu hilang, itu tampilannya akan berubah seperti yang saya tunjukkan di samping ini ya. Nah, apa sih masalahnya? Biasanya terjadi sahabat semua, di antara pendapatan jam tayang kita itu ada yang terkena spam ya. Nah, saya masuk di bagian analitik. Di analitik ini saya masuk di bagian waktu tonton ya. Waktu tonton ini adalah pendapatan waktu tonton kita dalam hitungan beberapa pilihan ya. Di sini ada 90 hari, ada 365 hari. Yang jadi patokan untuk channel kita, pendapatan jam tayangnya itu hanya di bagian 365 hari ya. Nah, dalam hitungan 365 hari pendapatan jam tayang kita itu memang masih aman ya, di angka 4000 ke atas, itu kita tidak usah lagi ngulang ngejar 4000 jam tayang YouTube ya. Ini buat channel sahabat semua yang terkena dismonetisasi ya. Kalau jam tayang YouTube-nya itu ada yang hilang, bisa jadi di antara pendapatan video-video kita itu ada yang spam. Kalau kita melihat di video ini, saya contohkan ya, ternyata video ini hanya ditonton 1100 ya, dan kita buka analitik video ini 1100, kita bisa melihat waktu tonton atau durasi video kita itu berapa menit sih. Nah, kalau kita hitung-hitung, andaikan kita buat videonya itu 10 menit ya, 10 menit dikali 1000 aja sudah 1000 menit ya. 1000 menit kita bagi 60 menit ya. Nah, di sini untuk waktu tonton itu dalam hitungan satu video saya bisa mendapatkan 75 waktu tonton ya. 75 waktu tonton dalam satu video ya. Nah, ini bisa jadi aman karena apa? Karena sesuai dengan penonton di video tersebut ya. Tetapi kalau video kita itu penontonnya misalkan 1000, tetapi di waktu tonton ini bisa melebihi 300 atau 200 jam tayang,
itu akan terdeteksi spam. Kenapa? Karena tidak sebanding dengan video kita yang viewernya sekian dan juga durasi video kita itu sekian. Nah, itu harus kita pikirkan lagi ya. Jangan sampai kita itu lengah di saat video-video kita itu ternyata kok dari video ini kok pendapatan jam tayangnya itu bisa melebihi sekian. Itu akan membuat kita itu bermasalah ya. Yang tadinya video tersebut hanya satu yang bermasalah, nanti bisa berimbas ke video-video yang lainnya. Nah, saya coba contohkan yang cari video yang penontonnya di bawah 1000 ya. Saya buka dan saya masuk di bagian analitik ya. Nah, saya cek video ini dan pendapatan jam waktu tonton itu hanya 46. Nah, itu kan masih sesuai dengan video yang saya buat hanya dengan durasi 8 menit dan ditonton hanya 700 viewer ya. Nah, pendapatan jam tayang ini masih dihitung normal. Kalau pendapatan jam tayang kita itu melebihi, ya dibilang 100 atau 200, itu tidak sebanding. Karena biasanya penonton YouTube itu kadang-kadang tidak sampai full durasi ya. Kecuali kalau full durasi kita buat video 1 jam nih. Kita buat video 1 jam, mungkin yang nontonnya 1000 dan penonton tersebut nonton sampai habis 1000, itu berarti kita sudah mendapatkan 1000 jam waktu tonton. Tetapi kan jarang untuk penonton YouTube itu bisa tembus sampai nonton 1 jam full, kecuali kalau video-video tersebut seperti video relaksasi hujan, mereka yang mungkin sulit tidur ya. Nah, biasanya akan memutar video tersebut, terkadang mereka lupa untuk mematikan video. Nah, jadi itu bisa jadi pengaruh ya, video kita terkena spam. Dan ada yang perlu kita ingat, apabila di video kita itu memang ada hasil reupload ya, ingat, ada hasil reupload dan ternyata hasil reupload tersebut justru yang membuat channel kita itu terkena dismonetisasi. Nah, itulah yang akan dihapus oleh pihak YouTube ya. Andai kata sahabat semua itu ada satu video nih, saya contohkan misalkan ada satu video ya, ternyata video tersebut hasil reupload, bukan hasil karya kita sendiri, dan penontonnya itu banyak ya, bisa jadi nyampe puluhan ribu. Nah, itu akan berpengaruh, jam tayang kita itu akan hilang dan akan dihapus oleh pihak YouTube pendapatan jam tayang kita itu ya. Meskipun kita tidak menghapusnya, terkadang YouTube akan menghapus juga pendapatan jam tayang tersebut karena video tersebut bukan hasil karya sendiri. Nah, untuk saat ini memang YouTube semakin ketat ya. Ya mungkin meskipun kita tidak menghapusnya, YouTube juga sudah tahu nih, ternyata video inilah yang akan bermasalah dan mengundang pendapatan jam tayang kita itu bisa banyak. Nah, mungkin YouTube akan menghapus. Nasib buat channel kita yang terkena dismonetisasi dan mungkin channelnya itu kehilangan jam waktu tonton, ya pastinya kita harus mengulang lagi untuk bisa mengejar 4000 jam tayang YouTube, lalu kita bisa mengajukan ulang monetisasinya. Sebelum channel kita itu bisa mendapatkan 4000 jam waktu tonton, tentunya kita masih sama-sama mengejar syarat tersebut ya. Sesama YouTuber pemula mungkin tahu ya, untuk mendapatkan syarat 4000 jam tayang YouTube memang sangatlah sulit. Tetapi kalau memang channel kita itu memang videonya hasil karya sendiri, ya mungkin jangan takut. Beda dengan hasil karya atau hasil reupload, itu kita memang membuat tegang. Kenapa? Di saat channel kita terkena dismonetisasi, takutnya pendapatan jam tayang kita itu akan berkurang ya, dan kita akan mengulang lagi mengejar 4000 jam waktu tonton. Nah, jadi perhatikan ya buat sahabat-sahabat YouTubeku, untuk pendapatan jam tayang kita itu kita bisa melihat di bagian analitik pun ya. Di sini kan ada dijelaskan 4000 jam waktu tonton di sini dalam hitungan berapa hari ini saya bisa mendapatkan sekian. Nah, tetapi untuk pendapatan yang lainnya itu akan berbeda lagi ya, tentunya karena yang dihitung itu 365 hari. Pokoknya buat sahabatku yang bila melihat jam waktu tonton, kita harus melihat di bagian jam yang di bagian ini ya, di bagian
jam waktu tonton di bagian ini. Nah, di sini ya 365 hari. Ini patokan buat kita ya, buat sahabat YouTubeku. Semoga bisa bermanfaat ya info dari saya. Jadi perhatikan, apabila jam tayang kita itu ingin cepat berkembang atau ingin cepat bertambah, apabila channel kita itu terkena dismonetisasi, coba cek video mana sih yang akan bisa bermasalah. Lebih baik selagi kita channelnya ini lancar, jangan sampai kita diamkan ya. Ada video re-upload kita diamkan, itu akan membuat kita justru membuat terkena dismonetisasi. Sayang ya, sudah capek-capek kita sudah capek-capek kita mengejar monetisasi, tapi tidak lama kemudian terkena dismonetisasi. Alangkah baiknya buat konten yang original. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.